Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu pada pagi hari ini dengan mata pelajaran Ibu yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita bertemu ya masih di kelas 7. Oh ya, hari ini kan sudah semester 2. Mata pelajaran Ibu pada hari ini adalah mata pelajaran semester 2 pada bab yang pertama dan pertemuan yang pertama. KD kita pada hari ini adalah mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan tujuan pembelajarannya, keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia, mendeskripsikan makna Bhinneka Tunggal Ika, mendeskripsikan peran Bhinneka Tunggal Ika, dan menganalisis faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Nih, lihat gambar nih. Ini adalah gambar keberagaman yang ada di Indonesia. Materi kita pada hari ini adalah keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, sebelum Ibu mulai, marilah kita terlebih dahulu membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen daftar hadir untuk yang masuk pada hari ini. Sebelum kita menuju ke materi, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional milik bangsa Indonesia dengan judul Tanah Airku. Marilah anak-anakku kita menyanyikan lagu ini dengan bersama-sama. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Nah, kita sekarang menuju ke materi. Materi kita adalah makna Bhinneka Tunggal Ika. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang makna Bhinneka Tunggal Ika. Kita sudah sering mendengar bahasa Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan bangsa Indonesia. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis dalam kitab Sutasoma yang dikarang oleh Mpu Tantular. Tulisan Bhinneka Tunggal Ika terdapat di lambang negara Indonesia, yaitu yang ada pada lambang burung Garuda. Bagaimana peran Bhinneka Tunggal Ika? Peran Bhinneka Tunggal Ika yaitu menjaga kesatuan negara Republik Indonesia, menciptakan persatuan, membangun kehidupan nasional, dan mencapai tujuan nasional. Nah, kita lihat nih, lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda, di mana lambang negara Indonesia pada gambar burung Garuda terdapat gambar-gambar yang ada di dada burung Garuda yang melambangkan sila-sila pada Pancasila, yaitu 5 sila negara Indonesia. Dan terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Ada faktor sejarah.
Indonesia ini merupakan negeri yang subur, di mana semua rempah-rempah itu tumbuh di Indonesia. Dan bisa juga faktor keberagaman suku bangsa, di mana di Indonesia itu banyak sekali suku. Ada Jawa, ada Minahasa, ada Bugis, ada Batak, ada Baduy, dan lain-lain. Faktor keberagaman agama, di Indonesia diakui ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Ada letak strategis Indonesia, yang mana Indonesia berada di 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Banyaknya pengaruh budaya dari luar. Kenapa banyaknya pengaruh budaya dari luar? Karena di era sekarang, era globalisasi ini merupakan era yang merupakan perkembangan informasi dan teknologi pendidikan. Wilayah Indonesia luas dan terbentuk kepulauan. Ada Pulau Jawa, di Indonesia ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Sumatera, ada Pulau Madura, ada Pulau Bali, dan pulau-pulau yang lainnya. Perbedaan kondisi alam, di Indonesia ini ada pegunungan, ada lautan atau pesisir, ada perkotaan, ada pedesaan. Faktor geografis, yaitu Indonesia berada di jalur persilangan transportasi laut yang ramai dan sangat strategis, sehingga bangsa-bangsa pedagang banyak singgah ke Indonesia untuk berdagang, seperti Arab, India, Portugis, Spanyol, Inggris, Jepang, Korea, Tiongkok, Belanda, Jerman, dan lain-lain. Nah, kita tahu ya, di Indonesia ini banyak sekali keanekaragaman suku bangsa. Kita lihat nih, suku bangsa, suku apa aja yang dimiliki oleh Indonesia. Di antaranya adalah ada suku Mentawai, ada suku bangsa Batak, ada suku bangsa Flores, ada suku Gayo, ada suku Singgil, ada Tamiang yang ada di Aceh, suku Nias, Melayu, Minangkabau yang ada di Sumatera, ada juga suku Sunda, ada suku Baduy, Madura, ada suku Tengger yang ada di Pulau Jawa, suku Banjai, Kutai, Dayak yang di Kalimantan, serta suku Bugis. Ada suku Toraja nih, ada suku Minahasa di Sulawesi, sampai suku Asmat yang ada di Papua ya, dan masih banyak-banyak lagi suku-suku yang ada di Indonesia yang perlu kita kenal. Nah, demikian tadi ya materi yang telah Ibu sampaikan mengenai keberagaman di Indonesia. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa mempelajarinya dengan baik. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya Ibu akan kasih soal nih. Ibu akan kasih 5 soal. Silakan soal tersebut kalian tulis jawabannya pada lembaran kertas, kemudian kalian upload pada e-learning di kolom pengetahuan. Soal yang pertama yaitu pertanyaannya, apakah makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika? A. Berbeda-beda tetap sama. B. Berbeda tetap tidak sama. C. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. D. Berbeda suku, ras, agama. Pertanyaan yang kedua, istilah Bhinneka Tunggal Ika itu ditulis oleh A. Empu Gandring, B. Empu Tantular, C. Muhammad Hatta, D. Insinyur Soekarno. Pertanyaan yang ketiga, yang dimaksud perbedaan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah kecuali. Pertanyaannya kecuali. A. Seragam dalam satu sekolah. B. Suku. C. Ras. D. Agama. Pertanyaan yang keempat,
Peran Bhinneka Tunggal Ika digunakan untuk A. Merusak keutuhan bangsa, B. Menjaga persatuan negara Republik Indonesia, C. Menjaga kerukunan seagama saja, D. Memecah belah bangsa. Dan pertanyaan yang terakhir, yang kelima adalah sebagian besar suku bangsa yang mendiami daerah pegunungan di Sumatera Utara adalah suku apa? A. Mentawai, B. Suku Minahasa, C. Suku Batak, D. Suku Bugis. Demikian tadi 5 soal pertanyaan dari Ibu. Mudah-mudahan bisa dijawab dengan baik dan benar, dan jawabannya semua betul, maka akan bisa mendapatkan 100 nilai yang sempurna. Silakan mengerjakan anak-anakku sekalian. Baiklah, sebelum pelajaran Ibu tutup, marilah kita terlebih dahulu menutup pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.